Masyarakat Yahudi di Yatrib menerima sang nabi dan umat muslim dari Mekah sebagai tamu yang dihormati. Mereka tidak pernah menyerang umat muslim atau berusaha mengusir umat muslim keluar dari Yatrib. Persengketaan mulai timbul saat Muhammad mulai memaksakan agama karangannya, yakni Islam, terhadap masyarakat dan ketua agama Yahudi. Sudah bisa diduga bahwa bangsa Yahudi tidak sudi mengimani Islam, apalagi mengakui Muhammad sebagai nabi. Sejak itu mulailah timbul kebencian dalam diri Muhammad terhadap orang Yahudi. Ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi mulai bermunculan di Quran. Sedang viral di media sosial, ada sebuah channel dengan nama Sunnah Nabi. Sekilas kalau kita lihat dari nama channelnya, seolah sangat bagus ya. Seolah itu namanya Sunnah Nabi. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, isinya, naudzubillah, mereka menghina Nabi SAW, dan di dalamnya mereka memfitnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu video yang sedang viral di media sosial, yaitu video dari channel Sunnah Nabi. Setelah itu nanti kita akan berikan sedikit reaksi, kita koreksi bersama dan kita luruskan. Sebelum itu, bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja kita simak videonya. Masyarakat Yahudi di Yatrib menerima sang nabi dan umat muslim dari Mekah sebagai tamu yang dihormati. Mereka tidak pernah menyerang umat muslim atau berusaha mengusir umat muslim keluar dari Yatrib. Persengketaan mulai timbul saat Muhammad mulai memaksakan agama karangannya, yakni Islam, terhadap masyarakat dan ketua agama Yahudi. Sudah bisa diduga bahwa bangsa Yahudi tidak sudi mengimani Islam, apalagi mengakui Muhammad sebagai nabi. Sejak itu mulailah timbul kebencian dalam diri Muhammad terhadap orang Yahudi. Ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi mulai bermunculan di Quran, contohnya Quran, Surah Ali Imran, ayat 85, yang berpesan semua agama selain Islam tidak diterima Tuhan. Quran, Surah Al-Maidah ayat 33 yang memerintahkan bunuh, pancung, salib, siksa semua yang menentang Muhammad. Quran, Surah Al-Maidah ayat 51, yang menyuruh Muslim untuk tidak berteman dengan kaum Yahudi dan Kristen. Dan masih banyak lagi. Muhammad lalu menyerang suku Yahudi An-Nadir dan Qainuqa. Setelah berhasil menaklukkan mereka, dia mengusir seluruh masyarakat Yahudi dari kedua suku itu keluar dari Madinah. Yang masih tersisa sekarang adalah suku Yahudi Quraizah. Nabi sudah lama bercita-cita membantai mereka semua. Akan tetapi, sebelum hal itu bisa terlaksana, suku Quraisy dari Mekah datang menyerang umat Muslim di Madinah. Sungguh luar biasa, sangat keji sekali. Mereka memfitnah Nabi SAW. Sahabat semua, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini semakin banyak oknum-oknum yang menyerang Islam. Bahkan banyak oknum-oknum non-muslim yang mengaku sebagai seorang muslim. Mereka berpakaian seolah seperti pakaian muslimah, memakai hijab, kemudian makan babi dan sebagainya. Mereka sengaja melakukan itu semua dengan tujuan menghina agama Islam. Dan baru-baru ini bahkan muncul sebuah channel yang diberi nama dengan Sunnah Nabi. Dari namanya seolah-olah ini seperti channel Islami, tetapi ternyata isinya hanyalah fitnah dan hinaan kepada Nabi SAW. Di channel itu mereka mengubah cerita sejarah, mereka juga mengambil ayat-ayat Al-Quran tetapi hanya sepenggal-sepenggal saja, digunakan untuk menebar fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan simak lagi videonya dan membaginya menjadi beberapa poin. Mari kita simak poin yang pertama. Masyarakat Yahudi di Yatrib menerima sang nabi dan umat muslim dari Mekah sebagai tamu yang dihormati. Mereka tidak pernah menyerang umat muslim atau berusaha mengusir umat muslim keluar dari Yatrib. Persengketaan mulai timbul saat Muhammad mulai memaksakan agama karangannya, yakni Islam, terhadap masyarakat dan ketua agama Yahudi.
Katanya persengketaan antara umat muslim dengan orang-orang Yahudi itu terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan agama Islam kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Quraidah pada saat itu. Padahal kita sudah tahu di dalam Al-Quran sudah sangat jelas dan juga sangat tegas. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah. Katanya memaksakan agama Islam kepada Yahudi. Di dalam Al-Quran juga mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, juga silahkan kafir. Akan tetapi nanti ada balasannya, ada konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh pemilik channel Sunnah Nabi ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat semua, orang ini ingin menghina dan memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu semua mampu ditepis dengan fakta dan data dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan lanjutkan videonya. Sudah bisa diduga bahwa bangsa Yahudi tidak sudi mengimani Islam, apalagi mengakui Muhammad sebagai nabi. Sejak itu mulailah timbul kebencian dalam diri Muhammad terhadap orang Yahudi. Bayangkan sahabat semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah. Katanya muncul kebencian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas di dalam hadisnya, bunyinya man ada dhimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti seorang dhimmiyan, non-muslim yang tidak memerangi umat muslim, maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Maka sesungguhnya dia juga telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap non-muslim. Selama non-muslim itu tidak memerangi umat muslim, maka tidak boleh untuk menyakiti mereka. Jika ada yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan simak video berikutnya. Yahudi. Ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi mulai bermunculan di Quran. Contohnya, Quran, Surah Ali Imran, ayat 85, yang berpesan semua agama selain Islam tidak diterima Tuhan. Di ayat tadi dikatakan agama selain Islam itu tidak akan diterima. Itu kan hal yang wajar. Setiap agama juga konsepnya kan seperti itu. Seorang Hindu akan mengatakan agama Hindu adalah agama yang benar. Orang Kristen pun juga sama. Mereka akan mengatakan orang yang tidak mengikuti Yesus menurut mereka itu tidak akan selamat. Jadi hal yang wajar ketika kita sebagai umat Islam juga mengatakan orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan selamat. Orang yang tidak mengikuti agama Islam tidak akan selamat. Jadi sangat wajar hal itu disampaikan. Tapi di sini mereka menafsirkan semaunya, seolah-olah ayat itu merupakan ayat-ayat kebencian kepada orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Tuhan. Quran, Surah Al-Maidah ayat 33 yang memerintahkan bunuh, pancung, salib, siksa semua yang menentang Muhammad. Quran, Surah Al-Maidah ayat 51 yang menyuruh Muslim untuk tidak berteman dengan kaum Yahudi dan Kristen. Dan masih banyak lagi. Muhammad lalu di ayat kedua dan ketiga ini katanya harus membunuh dan memancung orang yang menyerang Islam. Kemudian orang yang berteman setia dengan Yahudi, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kita lihat dari ayatnya, sebenarnya ini adalah konsekuensi. Jika ada orang yang menyerang Islam, jika ada orang yang membunuh, memerangi Islam, ya konsekuensinya seperti pada ayat tadi, Islam akan membalas memerangi. Masa iya umat Islam diperangi, umat Islam dibunuh, cuma pasrah kan harus membela diri. Jadi kalau misalkan mereka membunuh, maka balasannya juga akan dibunuh kembali, karena itu adalah konsekuensinya. Maka kalau tidak ingin dibunuh, ya jangan membunuh, janganlah berlaku bengis. Kalau misalkan ingin hidup selamat, maka berlakulah damai, berlakulah adil. Maka Islam dengan ajarannya pasti akan memberikan kedamaian tersebut. Bahkan tadi kita juga sudah menyebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adani, wa man adzani faqad adallah.
Barang siapa yang menyakiti seorang dhimmiyan, seorang non-muslim yang tidak memerangi umat muslim, maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Maka sesungguhnya dia juga telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan saksikan ke video berikutnya. Muhammad lalu menyerang suku Yahudi An-Nadir dan Qainuqa. Setelah berhasil menaklukkan mereka, dia mengusir seluruh masyarakat Yahudi dari kedua suku itu keluar dari Madinah. Yang masih tersisa sekarang adalah suku Yahudi Quraizah. Nabi sudah lama bercita-cita membantai mereka semua. Akan tetapi, sebelum hal itu bisa terlaksana, suku Quraisy dari Mekah datang menyerang umat Muslim di Madinah. Apakah benar Rasulullah SAW benci kepada orang Yahudi? Dan apakah benar Rasulullah ingin mengusir orang Yahudi, bahkan ingin membunuh orang Yahudi? Kalau kita melihat dari sejarahnya yang sahih, dari sejarahnya yang benar, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ketika itu Nabi SAW mengadakan perjanjian. Pada waktu itu disebut dengan perjanjian Madinah. Apa isi perjanjian Madinah? Isinya banyak, dan salah satunya adalah Nabi SAW menjamin orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan keamanan. Sungguh luar biasa mulia Nabi SAW. Tapi kenapa terjadi peperangan pada waktu itu? Ternyata yang menjadi penyebab terjadinya perang adalah ketika itu orang-orang Yahudi sengaja mengkhianati perjanjian. Akhirnya terjadilah peperangan. Peperangan terjadi karena pengkhianatan Bani Quraidah kepada Nabi SAW. Bahkan mereka sudah mempersiapkan persenjataan lengkap untuk menyerang Nabi SAW. Seandainya memang ada niatan jahat dari para sahabat dan dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mungkin akan langsung diperangi itu orang-orang Yahudi. Akan tetapi apa yang terjadi? Waktu itu tidak terjadi peperangan. Nabi SAW datang dengan membawa kedamaian, bahkan memberikan jaminan keamanan untuk orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang-orang Yahudi kemudian berkhianat, sehingga orang Islam, umat Islam waktu itu sangat terpaksa harus membela diri. Padahal kalau mereka seandainya tidak berkhianat, pasti mereka akan aman. Mereka bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Akan tetapi karena adanya pengkhianatan, akhirnya timbullah peperangan. Jadi siapa yang salah di sini? Apakah umat Islam yang mengadakan perjanjian untuk keamanan dan kedamaian, ataukah orang-orang yang mengkhianati? Silahkan dinilai sendiri, lalu tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baik, kami rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi jawaban untuk orang-orang yang suka menebar fitnah, dan menjadi jawaban untuk orang-orang yang suka menyerang agama Islam. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.